Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman yang lagi di rumah, apa kabar nih? Udah bosan belum di rumahnya? Kalau aku sih bosan banget, pengen traveling, pengen pergi keluar kota, main sama teman, dan lain-lain. Kalau kalian gimana? Oh iya, gimana puasanya nih? Lancar kan? Awas loh, jangan sampai bolong. Oh iya, yang terpenting semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Amin. Oke, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, aku mau perkenalkan diriku dulu biar kalian sayang semua. Asik. Oh ya, namaku Pandu Setiawan, mahasiswa peternakan UNSUD angkatan 2018. Kali ini aku sebagai pemandu acara di acara Q&A tentang Isma Penti nih guys. Eh, Teman-teman ada yang tahu nggak Isma Penti itu apa? Mahasiswa peternakan pasti tahu dong. Oke, aku kasih sedikit nih bocoran tentang Isma Peti. Isma Peti adalah Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 April 1983, tepatnya di Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Organisasi ini mempunyai visi mewujudkan peran Isma Peti dalam memajukan peternakan Indonesia yang aktif, progresif, dan solutif. Nah, untuk kali ini kita bahas nih Isma Peti dari segi pengalaman menjadi pengurus dan pengalaman bagaimana sih rasanya ikut acara Isma Peti. Di sini kita tanya-tanya langsung yuk dari ketiga narasumber yang sudah disediakan. Uh, Tentunya tiga narasumber ini adalah narasumber yang kece-kece dan yang paling penting lagi mereka sudah berpengalaman di Isma Peti nih guys. Oke, narasumber kali ini ada Kak Feby, Kak Yuan, dan Kak Alfiandi. Acara Q&A kali ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu dengan topik bahasan bagaimana sih pengalaman menjadi pengurus Isma Peti, dan sesi yang kedua yaitu tentang pengalaman mengikuti acara atau kegiatan Isma Peti. Nih guys, untuk narasumber yang pertama kita mewawancarai Kak Feby. Kak Feby bisa perkenalkan diri dulu dari mulai nama, angkatan, jabatan di Isma Peti, pacar, doi, warna kesukaan, ukuran sepatu, makanan kesukaan. Tapi bohong. Yang benar itu cukup perkenalkan nama, angkatan, jabatan di Isma Peti itu apa. Terus langsung ke pertanyaannya aja ya Kak. Apa sih yang membuat Kak Feby tuh pengen gabung dan jadi pengurus di Isma Peti? Terima kasih banyak untuk Mas Pandu atas waktunya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Widianto, angkatan 2020 dikurangi 4. Iya, saya mahasiswa aktif Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Dan di Isma Peti, alhamdulillah diamanahi sebagai koordinator wilayah 3 yang meliputi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta untuk periode 2018 sampai 2020 yang akan berakhir sebentar lagi. Seperti itu. Kalau Mas Pandu tanya tadi terkait kenapa ingin gabung Isma Peti segala macam, sebenarnya sederhana ya. Kalau misalkan kenapa ingin gabung Isma Peti, pertama itu karena ada niatan dari hati, ya. Karena kalau tidak ada niat tidak akan bisa berhasil ya. Sederhana, yaitu dari visinya tadi yang gimana Isma Peti ingin menciptakan sesuatu yang solutif. Harapannya ketika aku bisa masuk Isma Peti, harapanku sederhana bisa membantu peternakan dalam hal ini yang terlibat di dalamnya untuk lebih solutif lagi, lebih bisa ya mungkin sedikit banyak bisa berpengaruh untuk dunia peternakan secara umum ya. Seperti itu sih sebenarnya ya, harapannya
sederhana, cuman ya gimana niat awal aja sih kepada teman-teman kalau misalkan nantinya pengen gabung di sebuah organisasi ataupun apapun itu, yang dipentingkan adalah niat. Jadi yang aku tangkap dari jawaban dari Mas Feby itu pertama niat dari hati. Yang berharap itu Mas Feby berharap agar bisa membantu dunia peternakan yang harapannya orang yang di dalam dunia peternakan bisa berpikir lebih solutif lagi ya Kak. Dan yang terpenting kata Mas Feby ini niat ya guys, karena semua itu berawal dari niat. Oke? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kan Mas Feby udah lumayan lama tuh di Isma Peti. Nah, pengalaman apa yang paling berkesan selama menjabat jadi Korwil 3? Terus suka duka apa jadi pengurus Isma Peti Kak yang Kak Feby pernah rasakan? Iya, baik Mas Pandu. Ketika ditanya terkait pengalaman ya, sebenarnya cukup banyak, bisa dikatakan sangat banyak karena memang waktu 2 tahun itu uh, bukannya waktu yang sangat sebentar tapi cukup panjang, apalagi dalam suatu roda organisasi ya. Pertama, ketika pengalaman yang paling berkesan ya, pengalaman yang paling berkesan yang pernah aku rasakan yaitu ketika pada saat suatu acara Isma Peti, di mana aku nyiapinnya dari awal banget, dari mulai pembentukan badan perumus, terus segala macamnya, terus sampai ke panitia, terus dari panitia itu sampai ke pelaksanaan acaranya, terus di acaranya sendiri alhamdulillah cukup berkesan ya. Waktu itu adalah acara di mana kita berbaur langsung dengan para peternak, dan peternak itu cukup antusias dengan acara yang kita selenggarakan. Di situ aku punya rasa sendiri, oh ini istilahnya kerja kerasku, terus keringat yang memang teman-teman dari panitia ataupun dari badan perumus, terus dari pengurus lainnya yang udah mempersiapkan, mengkonsep dan segala macamnya, alhamdulillah berhasil. Dan ketika di akhir cukup berkesan. Di situ aku punya kebanggaan tersendiri, oh ini loh aku setidaknya bisa berbuat sesuatu seperti itu. Kalau misalkan ngomong pengalaman yang mungkin yang cukup aku bakalan kenang ya, walaupun cukup banyak ya kalau misalkan berbicara pengalaman yang berkesan. Terus kalau misalkan ngobrolin suka ataupun duka, pertama kalau dari sukanya ya, kalau di Isma Peti pertama itu yang paling penting adalah mungkin banyaknya relasi ya. Baik teman-teman mau aktif, baik teman-teman mau pasif di dalam organisasi Isma Peti, namanya ikatan yang terdiri dari beberapa orang dari beberapa univ. Di situ teman-teman bakal merasakan feel-nya di mana, oh dari univ gini kulturnya gini ya, budayanya seperti ini, dari kita seperti ini dan segala macam. Jadi kita punya relasi yang cukup baik. Terus misalkan ketika kita ada butuh, kalaupun ada perlu jawaban dari teman-teman yang lain, misalkan dari univ ini ke seperti ini, di kita udah ada belum ya, jadi bisa kayak introspeksi diri gitu buat univ kita ataupun buat kitanya sendiri seperti itu. Terus sukanya lagi terlalu banyak ya, mungkin kalau saya sebutkan semuanya bakalan menyita waktu yang sangat panjang. Mungkin sedikit lagi aja. Sukanya itu ketika teman-teman masuk Isma Peti terus ngobrolin misalkan mau ke dinas nih dan segala macem, kan dari teman-teman juga bisa bawa nama Isma Peti ataupun yang lainnya seperti itu. Terus kalau dukanya ketika misalkan yang paling susah itu ya terkait misalkan kan Isma Peti juga ranahnya nasional juga ya, nggak hanya wilayah. Ketika ada acara di luar kota yang cukup jauh, misalkan di luar Jawa, dan itu memerlukan biaya, sedangkan biaya dari kampus sendiri kan adanya itu setelah acara, setelah LPJ-an. Di situ kadang suka bingung juga nyari dana harus kemana dan segala macam. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang hampir mau lengser
masih bisa teratasi, yang mungkin dengan bantuan dari teman-teman yang lain, dari pengurus yang lain, bahkan dari alumni-alumni yang alhamdulillah sampai sekarang masih peduli sama kita, masih membantu kita, dan masih membimbing adik-adiknya ini. Seperti itu Mas Pandu. Tadi kan Mas Feby bilang pengalaman paling berkesan dalam mengikuti kepengurusan ISMA PT itu proses pembentukan kepanitiaan. Nah, aku mau tanya nih, dalam setiap kepengurusan ISMA PT, satu periode kan pasti ada event atau proker atau kegiatan yang dilaksanakan ya Kak. Ceritain dong event apa aja dan kegiatan atau event apa yang paling besar di ISMA PT Kak. Ada pengalaman yang berkesan tapi itu lucu ya gitu, bisa di-share dong ke teman-teman di sini. Kalau misalkan pengalaman lucu ya lebih ke proses sebelumnya sih, sebelum misalkan mau ke suatu daerah, proses sebelum itunya yang menjadi kelucuan kalau menurutku ya. Kayak misalkan tinggal kereta, aku pernah ketinggal kereta 2 kali apa ya, yang pas mau ke Semarang, dan duitnya duitnya hangus, terus kayak ketinggalan bis dan segala macem. Itu rasa udah menjadi apa ya istilahnya, bukan sering juga sih ya, udah pernah aku alamin, dan sekali-kalinya yang aku alamin itu di Wisma PT seperti itu. Terus oh iya, pengalaman lucu lagi adalah aku bisa naik pesawat gara-gara Wisma PT seperti itu. Karena sebelumnya aku belum pernah naik pesawat, dan memang aku orang Jawa dan hidupnya seputaran Jawa saja, tidak pernah kemana-mana. Terus pada waktu itu aku baru dilantik 2 bulan apa ya, ada event Munas gitu kan, dan aku harus hadir, dan pada waktu itulah alhamdulillah aku bisa naik pesawat seumur hidup baru sekali. Mungkin nanti bisa naik lagi lah, mudah-mudahan, doakan saja ya. Terus berbicara event ya, event ISMA PT itu event tahunannya yang sering dilaksanakan ada 5 event kalau kurang lebih ya. Pertama itu ada musyawarah baik nasional ataupun wilayah. Nanti itu merupakan event di mana adanya pengurus baru, terpilihnya korwil baru ataupun ketua umum baru, terus dan lengsernya korwil lama dan pengurus-pengurusnya, seperti itu. Dimana musyawarah itu baik wilayah ataupun nasional, tempatnya pengurus lama untuk melaksanakan laporan pertanggungjawabannya. Nah, dan nanti untuk musyawarah wilayah itu bakalan dilaksanakan di Kota Magelang, seperti itu, untuk LPJ-anku dan memilih korwil baru. Kalau misalkan musyawarah nasional itu dilaksanakan di kurang lebih di bulan November ataupun Desember, tepatnya di Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, ayo aku ajak teman-teman juga semua insan peternakan, terutama kawan-kawan mahasiswa Unsut ya, untuk hadir. Dan aku juga ngajak Mas Pandu gitu, biar Mas Pandu juga ikut ke musyawarah ini, seperti itu. Terus yang kedua itu ada namanya rapat kerja. Rapat kerja ini seperti pemaparan proker dan fiksasi dari proker-proker. Jadi ketika misalkan kemarin nih, aku kan rakerwilnya di Boyolali, rapat kerja wilayah, terus yang rapat kerja nasionalnya itu di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, misalkan aku kan sebelum ke Rakerwil udah nyusun tuh terkait program kerja yang bakalan dilaksanain. Nah, dan ketika di Rakerwil itu nanti aku sama kawan-kawan pengurus lain itu pemaparan untuk program kerjanya. Nah, itu disepakati di forum Rakerwil tersebut untuk apakah proker tersebut disepakati atau tidak, seperti itu. Terus untuk pemilihan event-event ISMA PT lainnya. Terus yang kedua itu ada koas. Kalau di wilayah 3 namanya koas, Competition of Animal Science. Baru ada batch 2, dan harusnya itu bulan kemarin April, tepatnya tanggal 17, 18, 19 itu harus dilaksanain. Cuman karena adanya pandemi COVID-19 ini ya mau nggak mau harus diundur, seperti itu. Dan koas ini sistemnya perlombaan gitu. Maksud dari diadakannya koas adalah untuk menyaring
ide-ide baru dari kawan-kawan insan peternakan, di mana di dalam kelas itu ada lomba LKTI, terus untuk mengasah juga skill judging atau penilaian ternak yang telah dipelajari di kampus juga. Di situ ada lomba judging seperti itu, dan harusnya sih kemarin juga ada lomba futsal gitu kalau di koas ini, cuman karena memang ditunda dan segala macam belum terlaksana. Kalau di nasional itu namanya TIMPI, Timpinas Temu Ilmiah Mahasiswa Peternakan Indonesia, udah dilaksanain di Universitas Diponegoro, tepatnya bulan Oktober seperti itu. Terus yang keempat itu ada Bakti Amal Mahasiswa Peternakan baik nasional ataupun wilayah. Kemarin Bakti wilayah 3 itu dilaksanakan di Desa Tumiang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Nah, untuk kepanitiaannya kemarin juga ada yang dari teman-teman Unsut, juga teman-teman Unwiko seperti itu. Terus yang terakhir itu ada Disnatalis. Nah, Disnatalis ini dilaksanakan setiap bulan April. Tepatnya pokoknya harus di tanggal 18, karena kan Isma Peti sendiri didirikan tanggal 18 April seperti itu Mas Pandu. Untuk event-eventnya di luar event-event itu event-event besar itu banyak program kerja lain yang memang event-event kecil-kecilan seperti buka bersama yang harusnya dilaksanakan pada waktu puasa ini, cuman karena lagi-lagi adanya pandemi jadi tidak. Kalau tahun lalu dilaksanakan di Perkaresidenan, kan wilayah 3 ini dibagi 4 Karesidenan Purwokerto, Jogja Kedu, kemudian Semarang dan Soloraya. Itu dilaksanain buka bersama, lalu bagi-bagi takjil dan makanan ke masyarakat seperti itu. Terus ada lagi program kerja lainnya seperti diskusi online dan lain-lain. Seperti itu Mas Pandu untuk event dan program kerja dari ISMA Peti gambaran secara umumnya. Wow, pengalaman lucunya Kak Feby itu bisa naik pesawat. Jarang banget sih ada yang orang mempunyai pengalaman lucu bisa naik pesawat. Kalau menurutku itu sih gokil banget guys. Oke guys, tadi kan udah diajakin tuh sama Kak Feby sebagai Karul 3 untuk ikut ke Musyawarah Nasional Isma Peti di bulan November. Siapa tahu nih guys bisa diajakin naik pesawat nih bareng Kak Feby buat datang ke Musyawarah Nasional Isma Peti. Nah, tadi sedikit aku rangkum nih event besarnya di Isma Peti itu ada 5, yaitu ada Musyawarah Nasional dan Wilayah, Raker Nasional dan Wilayah, kemudian ada koas, yaitu koas itu di tingkat wilayah ya guys, itu ada lomba LKTI, judging, futsal. Kalau di tingkat nasional itu namanya Timpinas, kemudian ada Bakti Amal sama Disnatalis. Oke, menurut Kak Feby, 2 kata untuk Isma Peti itu apa? Iya Mas Pandu, 2 kata ya yang bisa menggambarkan ISMA Peti. Kalau aku sih sering menyebut itu adalah tebar jaring. Maksud dari tebar jaring ini adalah kita bisa mendebar relasi baik pada saat kuliah, selanjutnya baik tebar jaring setelah kuliah, di mana kita mungkin dengan adanya ISMA Peti teman-teman bisa nantinya bisa bekerja dengan suatu perusahaan ataupun suatu stakeholder gara-gara teman-teman ikut ISMA Peti seperti itu. Jangan mengkonotasikan tebar jaring ini dalam hal-hal yang lain seperti itu, karena konotasiku untuk tebar jaring adalah seperti itu. Kemudian kalau ayo kawan-kawan semua insan peternakan, terutama mahasiswa peternakan Universitas Jenderal Sudirman, kita belajar bersama, di mana kita bisa meningkatkan soft skill kita, pengalaman kita, kemudian relasi kita, dan lain sebagainya, dengan cara ikut acara ISMA Peti dan menjadi bagian dalam hal ini menjadi pengurus ISMA Peti itu sendiri. Mungkin banyak testimoni di mana pengurus-pengurus ISMA Peti selanjutnya banyak berwirausaha, banyak memiliki jejaring yang sangat baik, banyak menjadi
orang-orang penting juga seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa selanjutnya meneruskan tongkat estafet itu. Terus kembali lagi ke tadi, jangan lupa niat teman-teman ketika teman-teman kuliah, ketika teman-teman mahasiswa, diteguhkan lagi niatnya mau seperti apa dan lain sebagainya. Seperti itu ya Mas Pandu. Kalau dari aku pribadi, mungkin teman-teman kalau mau ngepoin lagi nanti testimoni lainnya bisa tanya-tanya misalkan ke Mbak Ajeng, ke Mbak Yuan, ke Mas Tangguh, atau bahkan sebagai wakil presiden BEM yang merupakan juga sebelumnya menjadi pengurus Mapeti. Kemudian ada Mbak Kentri juga kalau di Unsut, dan ada Mas Samsul juga sebagai koordinator Majelis Pekerja Nasional. Seperti itu mungkin Mas Pandu dari aku. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Feby telah membagikan pengalamannya selama menjadi pengurus Isma Peti di wilayah 3. Semoga bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman semua. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu tentang testimoni dari narasumber bagaimana sih pengalaman mereka pernah mengikuti kegiatan di Isma Peti. Oke, langsung aja dengan dua narasumber kita kali ini, yaitu Kak Yuan dan Kak Alfiandi. Kak Yuan dan Kak Alfiandi bisa nih langsung perkenalkan nama, angkatan, dan pernah ikut acara apa sih di Isma Peti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Yuanita Adelia Prawestri, biasa dipanggil Yuanita, mahasiswi S1 Peternakan Universitas Jenderal Sudirman angkatan 2017. Di Isma Peti pernah ikut apa aja sih? Kurang lebih, kalau aku sendiri ikut 5 event Isma Peti, 2 sebagai panitia, 3 sebagai peserta. Nah, di panitia event Isma Peti ini, masing-masing kepanitiaan ini tuh memberikan dampak yang positif gitu buat aku gitu. Yang pasti menambah relasi, menambah ilmu. Dari pertama yang tahu jadi nggak tahu gitu. Hard skill sama soft skillnya tuh dapat banget gitu setelah kita ikut kepanitiaan dari Isma Peti itu. Kemudian untuk peserta, aku itu pernah ikut di Dias Natalis tahun 2018 di UGM, terus Bampiwil di Universitas Boyolali, terus tim Pinas di Universitas Diponegoro. Nah, ketika jadi peserta ini tuh kita yang pasti sama kayak yang tadi, menambah relasi, menambah ilmu, jadi open minded. Terus kita tuh jadi paham, oh anak universitas lain tuh bisa ini loh gitu. Jadi kita tuh ada bekal buat seenggaknya itu sejajar gitu sama universitas lain gitu. Kita bisa bertukar pikiran sama anak-anak universitas lain gitu. Karena kita membangun sebuah relasi gitu, dapat teman baru gitu. Terus dapat sertifikat. Nah, sertifikat ini tuh lumayan banget gitu. Karena hampir semua acara Isma Peti memberikan sertifikat buat pesertanya gitu. Lumayan loh sertifikat ini tuh nanti bisa buat nambahin baris lah di CV kita gitu, nambah poin di CV kita gitu. Terus ya yang pasti acara-acara Isma Peti itu seru banget, bikin ketagihan. Nah, dan event-event Isma Peti itu paling ditunggu sama mahasiswa peternakan di Indonesia gitu. Karena ya itu event-event Isma Peti itu seru, bagus gitu. Karena kita ikut event Isma Peti, kita bisa keliling Indonesia, keliling Jawa gitu. Kalau aku sendiri sih baru ikut event Isma Peti yang ada di wilayah Pulau Jawa ini aja. Gitu testimoninya dari aku. Wow, tadi udah dijelasin gamblang banget ya guys tentang testimoni untuk jadi peserta maupun panitia di event Isma Peti sama Kak Yuanita. Terus aku mau tanya nih Kak, ke Kak Yuanita. Eh, di Isma Peti kan pernah jadi panitia ya Kak.
Terus kalau boleh tahu nih, pas di kepanitiaan tuh jadi divisi apa ya, Kak? Terus tadi suka dukanya ikut Isma Peti itu apa aja ya, Kak? Kan tadi udah disebutin tuh sukanya tuh banyak relasi, dapat sertifikat, terusan bisa open minded dan lain-lain. Terus dukanya, Kak, kalau boleh tahu tuh jadi peserta atau panitia di Isma Peti itu apa ya, Kak? Divisi yang pernah aku dapetin ketika jadi panitia event Ismapeti, yang pertama itu humas di koas. Ini tuh luar biasa ya. Ketika aku maba, baru pertama kali kenal Vapet, udah dijadiin humas yang kerja di humas itu kan berhubungan dengan orang lain gitu kan. Dimana berhubungan sama dosen, sama dekan, bahkan di situ pun posisinya aku belum 100% mengenal semua dosen Vapet dan bahkan dekan pun belum terlalu hafal gitu. Tapi aku jalanin, aku ambil hikmahnya yaitu ya aku menjadi lebih kenal dosen gitu. Jadi tahu alurnya seperti apa aja sih gitu di Vapet gitu. Yang kedua itu sebagai koordinator divisi pendaftaran. Kalau di divisi pendaftaran ini ya menjaring pendaftar gitu, terus menghubungi kontak person per universitas di wilayah 3 gitu. Kebetulan Bampila kan acara wilayah. Ya kurang lebih 15 universitas dihubungin gitu kontak personnya. Capek sih iya, tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Diambil hikmahnya. Nah, waktu di awal-awal pembukaan pendaftaran nih, sepi gitu, nggak ada yang daftar. Tapi ketika mendekati penutupan pendaftaran, alhamdulillah membludak nih pendaftarnya gitu. Aku sebagai divisi pendaftaran gitu sama staf aku seneng iya gitu. Tapi ada kebingungan juga di situ ya, melebihi target yang mengharuskan kita sebagai panitia juga harus melebihkan juga persiapan dari sebelumnya yang sudah ditargetkan gitu. Suka dukanya jadi panitia atau peserta. Kalau sukanya dulu nih. Sukanya jadi panitia atau peserta tadi sih udah disampaikan ya, nambah ilmu, nambah relasi, hard skill sama soft skillnya nambah gitu kan. Ya semua itu jadi dampak positif gitu buat aku dan aku pun juga suka jadi betah gitu sama Isma Peti. Terus buat dukanya, dukanya jadi panitia atau peserta yang pertama capek, yang kedua pasti lebih meluangkan waktu karena beberapa agenda Isma PT itu bertabrakan dengan jadwal kuliah gitu. Karena kita kan juga menyesuaikan dengan waktu-waktu di tanggal-tanggal di universitas lain kayak gitu kan. Jadi kita nggak semena-mena menentukan event acara itu karena ketika kita menentukan sebuah tanggal acara SAPT kita harus tahu terlebih dahulu di universitas ini misal UTS sudah selesai belum, sudah selesai belum, ada acara apa di universitas lain gitu. Karena biar acara yang kita selenggarakan ini semuanya bisa merasakan dan semua bisa datang kayak gitu. Terus mungkin dukanya juga uangnya terpakai gitu untuk mengikuti kegiatan Isma Peti yang kebanyakan acaranya pun di luar Purwokerto yang cukup merogoh kocek sih, tapi nggak usah khawatir gitu. Uang yang kita keluarkan untuk kegiatan Isma Peti atau kita delegasi keluar unsur itu nanti akan diganti oleh pihak fakultas gitu karena ada dana delegasi yang bisa kita ajukan kepada fakultas. Nah, gitu teman-teman. Suka duka menurut Kayuan sebagai peserta atau sebagai panitia. Salah satunya itu tentang budget ya Kak, karena event Isma Pet ini sering diadain di luar Purwokerto, makanya membutuhkan budget yang banyak. Tapi jangan khawatir, terutama untuk anak kos tuh jangan khawatir uang makan bulanannya kepake buat acara Isma Peti karena di Fakultas Peternakan Unsut itu ada dana delegasi yang emang tupoksinya itu untuk mahasiswa yang
didelegasikan dari Fapet untuk mengikuti acara di luar kampus seperti yang contohnya acara ISMA PETI, guys. Oke, lanjut Kak. Pertanyaan selanjutnya itu, kan Kakak udah pernah nih ikut kepanitiaan dan menjadi peserta itu di banyak event ISMA PETI nih. Kakak punya nggak sih momen yang tak terlupakan selama mengikuti acara ISMA PETI, dari momen yang bisa malu-maluin, bahagia, mungkin konten yang mengandung perbucinan, atau bahkan sedih, Kak? Kalau ada, coba ceritain dong ke kita, biar kita tahu tuh dinamika ikut acara ISMA PETI itu gimana. Momen yang bahagia ya. Bahagia itu waktu tahun 2018 ikut acara Dies Natalis di UGM, waktu itu masih semester 2. Waktu itu acaranya bertabrakan dengan UTS. Jadi sebenarnya emang udah siap-siap gitu kan mau berangkat buat Dies Natalis itu. Karena ya kita cuma mau jadi peserta aja, jadi ya kita berangkatnya agak belakangan karena kebetulan aku UTS, tapi dua kakak tingkat yang lain itu udah angkatan tua jadi udah nggak ada UTS gitu kan, tapi aku ada UTS jadi agak mundur. Tapi tiba-tiba ada dapat kabar kalau aku sama dua kakak tingkat yang lain yang belum berangkat itu didaftarin lomba. Nah, mau nggak mau sebelum hari Jumat udah harus berangkat dong karena hari Jumatnya itu tuh lomba kayak gitu. Lombanya ini tuh olimpiade. Iya, lawan lumayan banyak lah pesertanya waktu itu tuh 15 atau berapa gitu kan. Satu tim isinya 3 orang, aku sama dua kakak tingkat kan. Di situ bener-bener modal nekat. Apalagi aku yang mahasiswa semester 2 yang belum tahu banyak tentang peternakan gitu, masih dasar-dasar masih tahu. Baru tahu biologi, fisika sama ilmu SMA yang masih berbekas gitu di otak kan. Ya udah jawab sebisanya gitu. Modal bismillah, modal nekat gitu. Alhamdulillahnya lolos sampai ke final. Nah, ketika final ini kita bingung. Kita nanti di final mau jawab apa gitu. Kita nggak belajar, nggak ada persiapan ya. Ya udah, pasrah. Bener-bener pasrah. 5 kelompok yang lolos buat final, kita ada di urutan keempat gitu. Sayangnya buat apresiasi juaranya itu cuman sampai juara 3. Kalau apresiasinya sih sampai juara 5 sih kita dapat hadiah, dapat piala, dapat sertifikat yang mencantumkan seenggaknya juara harapan 1 Olimpiade Nasional gitu kan. Itu kan keren ya. Tapi alhamdulillah udah disyukurin, itu momen ikut event ISMA PETI yang paling bahagia sih, itu sih menurut aku gitu. Buat momen malu-maluin sama perbucinan nggak usah lah ya. Apalagi bucin itu tuh bukan untuk konsumsi publik. Iya bener banget sih Kak. Nyesek banget tuh kalau misalnya juara misalnya sampai 3 tapi kita keempat, itu nyesek banget emang. Kayak aku pernah ngalamin juga nih, for your information buat teman-teman. Tapi ini bener-bener nggak ada hubungan sama bidang peternakan sih. Dulu pernah waktu TK ikut lomba mewarnai tingkat kelurahan, yaitu juara 4. Cuma yang lain dapat piala, aku cuma dapat sertifikat. Nyesek banget. Oke. Lanjut serius lagi. Pertanyaan terakhir sih buat Kayuan. Kesan dan pesan ikut ISMA PETI itu seperti apa sih menurut Kayuan? Terus kasih beberapa tips dong Kak buat teman-teman yang mau ikut atau join ke kegiatan ISMA PETI itu gimana caranya? Terus ini sih paling pamungkas, pertanyaan paling pamungkas sih. 2 kata untuk ISMA PETI menurut Kak Yuan itu seperti apa? Kesan dan pesan selama di ISMA PETI dan untuk ISMA PETI dan untuk teman-teman semuanya. Kesan dari tadi sih sudah disampaikan ya, dan teman-teman juga pasti udah paham. Pesannya untuk teman-teman
ayo gabung ke ISMA Peti, bawa ISMA Peti ke arah yang lebih baik, membangkitkan ISMA Peti, membangkitkan kekeluargaan ISMA Peti, membangkitkan keilmuan ISMA Peti, membangkitkan gotong royongnya ISMA Peti untuk mencapai tujuan bersama kita sebagai mahasiswa peternakan yang akan membangun peternakan Indonesia, kayak gitu. Tips buat teman-teman untuk bisa ikut event ISMA Peti atau menjadi pengurus ISMA Peti. Yang pertama itu adalah niat. Kayak tadi yang disampaikan sama Kak Feby ya di awal. Kak Feby mengikuti ISMA Peti dan menjadi korwil tuh karena niat. Ya, memang semuanya itu berawal niat. Pertama niat, yang kedua kita cari informasi lah. Bisa melalui BEM Fapet, terus official account-nya ISMA Peti di follow ya, Instagram-nya ISMA Peti Wilayah 3, line-nya, YouTube-nya, Facebook-nya gitu. Kita cari informasi tentang ISMA Peti. Ada acara apa sih terdekat kayak gitu. Ada informasi terbaru apa sih dari ISMA Peti tentang peternakan gitu. Banyak sih kita memberikan informasi kajian-kajian tentang peternakan terkini kayak gitu. Terus sering menyelenggarakan diskon, diskusi online kayak gitu yang menambah pengetahuan kita tentang peternakan ya. Tips selanjutnya buat ikut ISMA Peti itu menyisihkan sedikit uang kayak gitu, mengatur keuangan agar bisa ikut ISMA Peti gitu. Kita rajin-rajin nabung aja, siapa tahu di waktu dekat ada acara ISMA Peti nih, kita minat gitu. Kita bisa ikut hasil uang tabungan kita. Kita nggak usah risau, nggak punya uang nih mau ikut ISMA Peti tapi aku minat gitu. Tapi kan kita udah punya tabungan yang nanti bahkan sama fakultas pun akan diganti dengan uang delegasi kayak gitu. Selain itu juga kita pintar-pintar bagi waktu sih. Kalau kita nanti ikut ISMA Peti harus memberikan sebagian waktu kita untuk ISMA Peti, memberikan sebagian uang kita untuk ISMA Peti gitu. Yang penting diambil ilmunya, diambil manfaatnya gitu. Kemudian event terdekat ISMA Peti sih harusnya ya koas sama Dies Natalis gitu. Kebetulan karena ada pandemi COVID-19 ini, mau nggak mau kita tunda dulu acaranya sampai membaik. Semoga cepat membaik. Nanti kita bisa kumpul bareng ikut acara ISMA Peti, menikmati acara ISMA Peti. 2 kata untuk ISMA Peti. Jaya terus. Oke, makasih Kak Yuan. Selanjutnya, Kak Alfi, silakan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Salim. Saya dari mahasiswa Fapet Unsud angkatan 2018 ya. Untuk acara yang pernah saya ikuti di ISMA Peti itu, saya pernah mengikuti acara Rekwil, Rapat Kerja Wilayah 3 di Boyolali. Oke, mantap Kak Alfiandi. Pernah ikut Rakerwil di Boyolali. Itu kalau boleh tahu, Mas Alfiandi dalam mengikuti Rakerwil di Boyolali itu menjadi peserta atau jadi panitia. Terus kalau boleh tahu, kalau jadi panitia Mas Alfiandi itu jadi panitia di divisi apa? Ya, kalau mengenai keikutsertaan di Boyolali sih, saya bukan panitia sih waktu itu, jadinya peserta. Jadi lebih tepatnya sih menjadi delegasi untuk ikut serta dalam menghadiri Rakewil ISMA Peti 3. Oh, mantap. Berarti Mas Alfiandi berarti ikut Rakerwil di Boyolali itu sebagai delegasi. Kalau boleh tahu delegasi dari mana ya, Mas? Juga aku mau tanya, suka duka plus keuntungan ikut acara Rakerwil di Boyolali itu bagi Mas Alfiandi itu apa? Kalau untuk delegasi sih dulu saya kan pernah jadi pengurus badan eksekutif di fakultas ya. Kebetulan saya waktu itu tuh jadi staf Menteri Luar Negeri juga. Ya, yang otomatis juga kan ketika ada acara ISMA Peti yang masih ada sangkut pautnya juga kan dengan forum itu mahasiswa peternakan. Jadi saya
Saya secara pribadi juga menjadi itu berpartisipasi untuk ikut serta dalam kegiatan acara itu. Nah, untuk kesannya sendiri itu ya sangat mengasihkan sih ya. Jadi ibaratnya tuh saya waktu itu kan masih angkatan 2018, ibaratnya itu masih baru-baru ya, masih mengenal di dunia peternakan di kampus. Dan juga itu jadi pertama kalinya saya mendapatkan relasi-relasi yang luar biasa ya, dari berbagai kampus. Salah satunya ya mungkin yang saya saat ini punya kenalan itu ya saudara saya yang di Undip, yang dari UGM, yang juga seperti yang kampus-kampus lainnya seperti Unwiku dan lain sebagainya. Ya ibaratnya jadi membuka relasi dan juga kawan baru ya, terutama kawan yang satu jurusan dengan saya di peternakan. Oke, berarti keuntungannya itu sama kayak yang dijelasin oleh Kak Yuan, itu menambah relasi ikut acara Ismapet itu. Nah, tadi kan ada suka dan duka. Nah, dukanya ini belum disebutin loh, Kak Alfi. Boleh tahu nggak sih dukanya menurut Kak Alfi ikut acara Ismapeti apa? Tambah langsung dong, kayak Kak Yuan tadi kan juga ditanyain tentang momen apa yang tak terlupakan mengikuti acara Wisma Peti. Menurut Alfiandi, bagi Alfiandi itu momen apa yang tidak terlupakan menurut Kak Alfiandi? Oh iya, untuk dukanya sendiri sih apa ya? Kalau yang saya alami dulu sih lebih itunya sih waktu sih ya. Ya dukanya tuh waktu kesananya itu kan harapannya dulu, jadi awal ceritanya tuh kan mau pakai kereta ya, jadi kereta ke Boyolali. Ya ternyata waktu itu tuh kehabisan, yang akhirnya tuh eh ya dari untuk kesannya sendiri itu ya harus ngecer dulu sih. Ya kesan saya tuh ya saya nggak tahu apa-apa ya, saya masih baru, belum tahu Jawa Tengah seperti apa. Ya mau gak mau harus untuk gimana caranya bisa sampai tujuan di sana itu. Jadi awalnya tuh saya naik bis ke Purwokerto, itu nggak bisa langsung ke Boyolali, harus transit dulu. Jadi waktu itu tuh transitnya tuh ke Jogja. Kalau nggak salah itu sorean ya, dari Jogja ke Solo. Dan di Solo itu, dan di situ dari Solo itu syukurnya tuh kesan apa ya, eh, ada sih untungnya tuh teman saya kebetulan dari orang situ lagi pulang kampung, jadi ketolong banget di situ. Saya bisa diantarkan sampai Boyolali, tempat lokasi rekawelnya tersebut. Nah kalau untuk misalkan kesan apa ya, momen yang paling tak terlupakan itu kebersamaan sih. Ibaratnya seperti ini, kita dari mahasiswa peternakan ya sudah tahu lah, kita mahasiswa saintek yang ketika kita mengampu akademik otomatis kan ada praktikum dan sebagainya. Yang pasti waktu untuk bisa bersama seperti itu tuh sangat jarang sekali bisa dilakukan kembali. Nah itu yang kesan momen berharga yang saya tak terlupakan. Ya seperti saya pertama kali bertemu, saya pertama kali akrab dengan mereka, dan ketika selesai saya ketika ingin bertemu kembali itu susah. Karena apa? Karena dari Rekwel itu kan mahasiswa-mahasiswa di berbagai kampus yang otomatis saling berjauhan ya. Nah untuk bertemu seperti kembali seperti awal seperti itu tuh sangat susah. Makanya saya bilang itu merupakan momen yang tak terlupakan ya, bisa bertemu dengan kawan-kawan yang berbeda kampus, yang berbeda latar belakang di satu tempat yang sama, di satu waktu yang sama. Berarti dukanya tuh sama kayak Kak Yuan ya. Eh, Cara untuk menuju event itu yang berliku-liku, tapi alhamdulillah akhirnya sampai. Ya tadi kata Kak Alfiandi kan momen yang paling berkesan itu kebersamaan. Memang benar sih, karena kan itu wilayah 3 ya, berarti fakultas peternakan yang ada di seluruh wilayah 3 itu berkumpul jadi satu. Dan emang sulit banget untuk ketemu lagi karena mereka dan Kak Alfiandi itu mempunyai kesibukan yang berbeda-beda. Oke,
Lanjut lagi, pertanyaan buat Kak Alfiandi. Tadi kan kesannya udah disampaikan tuh, banyak banget kesan Kak Alfiandi mengikuti acara Rakerwil di Boyolali. Pesan untuk ikut acara Isma Peti sama ajak dong adik-adik atau teman-teman Kak Alfiandi mahasiswa Fakultas Peternakan untuk gabung ke Isma Peti. Sama yang terakhir, 2 kata untuk Isma Peti menurut Kak Alfiandi itu apa? Oke, kalau untuk pesan sendiri ya, saya sebagai mahasiswa peternakan ya, dari saya sendiri saja sih, cukup prihatin juga ya dengan dunia untuk, kondisi peternakan di Indonesia saat ini bisa dibilang masih belum sepenuhnya sejahtera. Saya oleh karena itu jadinya tuh berpesan ya kalau untuk Wisma Peti itu harapannya itu, kita karena di situ merupakan forumnya para mahasiswa peternakan, harapannya itu menjadi forum yang optimal untuk bisa membantu masyarakat, terutama para peternak-peternak yang membutuhkan ya, baik dari kondisi dalam birokrasi dan lain sebagainya, yang maupun dari, perekonomian ya di dunia peternakan itu bisa membantu ya. Dan juga kita juga sebagai mahasiswa yang kritis akan hal itu juga perlu adanya bisa menjembatani antara kebijakan yang ada di pemerintah, terutama yang sangkut pautnya dengan peternakan dan dengan, kesejahteraan di para peternak-peternak yang masih di bawah ya, maksudnya masih memprihatinkan seperti itu. Harapannya sih saya, dari Isma Peti sendiri itu bisa menjadi wadah untuk menjembatani, pemerintah dengan masyarakat para peternak seperti itu. Ya, kemudian kalau untuk mengajak Isma Peti ya, saya sangat merekomendasikan sendiri ya, terutama, eee, para mahasiswa mahasiswa Unsur seperti itu ya. Saya merekomendasikan sekali ya, untuk ikut serta di Isma Peti karena banyak sekali hal yang belum Anda ketahui dan ada beberapa hal yang baru saya ketahui juga di Isma Peti seperti itu. Ya sangat asik sekali apalagi dengan teman-teman yang sesama mahasiswa yang otomatis saya, tidak jauh beda ya dari segi umur dan juga dari segi pola pikir juga ya. Jadi bisa saling sharing-sharing dan juga itu juga jadi menambah relasi juga ya, apalagi kita kan nggak tahu kan 10 sampai 20 tahun ke depan kita akan menjadi apa. Siapa tahu kan ketika kita punya relasi seperti itu bisa menjadi mitra mungkin atau mungkin kita bisa membangun perusahaan peternakan ya dengan kawan-kawan yang mungkin hanya awalnya itu sepele kita kenalan di forum Isma Peti. Dan juga untuk pesan, untuk terakhir 2 kata untuk Isma Peti, jaya terus. Oke, Kak Alfiandi, terima kasih udah memberikan pengalamannya mengikuti acara Isma Peti dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, sama-sama Mas Pandu. Akhirnya kita memasuki penghujung acara nih teman-teman. Terima kasih aku ucapkan untuk narasumber yang telah berbagi pengalamannya menjadi pengurus dan pengalaman ikut kegiatan Isma Peti. Nah, untuk teman-teman, gimana nih dari pengalaman kakak-kakak yang sudah disampaikan, tertarik bukan masuk ke Isma Peti? Kalau tertarik, buruan gabung ke Isma Peti. Dijamin banyak manfaat yang bakal kalian dapetin. Kalian dapat berproses di sana, dapat relasi banyak keuntungan lah yang kalian bakal dapetin jika kalian ikut ke Isma Peti. Tak lupa juga, saya ucapkan terima kasih kepada BEM Fapet, Kabinet Bingkai kita yang telah menyelenggarakan Q&A kali ini. Sebagai penutup, saya mengutip pernyataan dari Tan Malaka, yaitu, bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar, untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali.
Saya Pandu Setiawan, terima kasih and see you.